Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengawali kajian kita dalam kitab yang baru, yaitu kitab Taysirul Latifil Mannan Khulasatu Tafsiril Ahkam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan ini salah satu kitab tafsir yang ditulis oleh beliau secara tematik, di mana pembahasan ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab ini tidak berurutan sesuai dengan urutan surah di dalam Al-Quran, tapi beliau memilih ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema, di mana tema yang pertama yang akan beliau bahas yaitu ayat-ayat yang berkisar tentang permasalahan akidah atau permasalahan tauhid. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki penjelasan ayat Al-Quran dalam kitab ini, kami ingin menyampaikan kembali apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya, di mana di dalam kitab Usulul Iman, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa akan datang suatu masa di mana ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu akan hilang dari dada-dada manusia. Maka pada saat itu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin ilmu itu hilang sementara Al-Quran ada di tengah-tengah kami, hadis ada di tengah-tengah kami, dan kami membacakannya kepada anak-anak kami, kemudian anak-anak kami membacakannya kepada anak-anaknya, demikian terus seterusnya." Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menanggapi apa yang dikatakan oleh sahabat ini, "Tidakkah kalian memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, di tengah-tengah mereka ada kitab Taurat dan ada kitab Injil, tapi sedikit pun itu tidak memberikan manfaat kepada mereka, karena kitab mereka hanya hadir secara fisik, tapi mereka tidak memahaminya dan mereka tidak mengamalkannya. Karena sekiranya mereka mengamalkannya, maka mereka akan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Salah satu poin penting yang bisa kita petik dari dialog tadi, dialog antara Rasulullah dengan salah seorang sahabatnya, bahwa setiap kita berkepentingan untuk mengetahui isi dan kandungan daripada Al-Quran, karena kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran kalau kita memahami maknanya. Karena mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis itu berawal dari pemahaman, dan pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang sebagaimana pernah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dari pemahaman itulah kemudian akan melahirkan yang namanya amal, dan itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah.
Itu sebagai pengantar atau muqaddimah, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat di dalam memahami ayat demi ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, semoga dengan usaha kita untuk duduk di dalam majelis ilmu dalam rangka memahami ayat Al-Quran menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, baik berupa hidayah ilmu, demikian pula hidayatul amal. Jamaah rahimakumullah, kita akan mengawali dalam penjelasan suratul Fatihah. Dan kita akan awali pada penjelasan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ucapan yang sangat sering kita ucapkan, dan kalau kita melihat pada maknanya, ya, basmalah ini sesungguhnya adalah doa. Ketika kita mengucapkannya, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah sendiri artinya adalah abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah, maka itu berarti kita mengatakan saya memulai pekerjaanku dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan seluruh nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ismullah, ya, bismillah, ya, itu tidak hanya kita meminta pertolongan kepada Allah dengan perantara namanya yaitu Allah, tapi meminta pertolongan kepada Allah dengan perantara seluruh nama-nama yang dimilikinya. Jadi salah satu tawassul atau mengambil perantara yang dibolehkan dan disyariatkan, yaitu mengambil perantara dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita berdoa kita katakan Allahumma ghfirli ya Ghaffar. Ya Allah, ampunilah aku wahai yang Maha Pengampun. Ya Rahman irhamni. Ya, itu adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam salah satu doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku berdoa kepada Engkau, aku meminta kepada Engkau dengan seluruh nama-nama yang Engkau miliki, dengan perantara seluruh nama-nama yang Engkau miliki. Nah, di dalam basmalah, ya, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang dimilikinya. Dan ini sesungguhnya juga mengingatkan kita bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan sehingga setiap aktivitas yang hendak dilakukannya, bahkan dalam urusan ya memasukkan sesuap nasi ke dalam mulut sekalipun, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disunnahkan untuk membaca bismillah. Yang kedua yang kita lakukan atau yang kita minta di saat mengucapkan bismillah adalah at-tabarruk. Kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan yang kita akan lakukan. Jadi minta pertolongan dan minta keberkahan. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa dari sekian banyak permintaan pertolongan kepada Allah, maka yang terbaik, ya, meminta pertolongan yang paling terbaik kepada Allah itu adalah meminta pertolongan kepadanya untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Jadi beribadah kepada Allah itu juga membutuhkan pertolongan. Artinya tidak mungkin seseorang bisa beribadah dengan baik kecuali jika ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu hikmah kenapa di dalam suratul Fatihah disebutkan secara bersamaan iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa tidak mungkin seseorang bisa melakukan ibadah dengan baik kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajallu ma yusta'anu bihi ala ibadatillah. Jadi yang paling agung kita meminta pertolongan kepada Allah adalah meminta pertolongan untuk bisa beribadah kepadanya. Ya. Salah satu zikir yang selalu kita dianjurkan membacanya ya, di penghujung salat kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita meminta kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah supaya bisa berzikir kepadanya, supaya bisa bersyukur kepadanya, dan juga supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sekian banyak ibadah yang kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa melakukannya, yang paling utama juga adalah meminta tolong kepada Allah untuk melakukan ibadah kepadanya berupa qiraatu kalamillah, berupa membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi banyak kaum muslimin tapi tidak semua bisa membaca Al-Qur'an. Banyak yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak semua bisa memanfaatkan kemampuannya membaca Al-Quran. Ada yang bisa membaca Al-Quran dalam sehari sekian halaman, tapi ada juga yang tidak mampu meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ini semua kembali kepada pertolongan Allah kepada seorang hamba. Ya, ada yang meskipun sangat sibuk tapi tetap bisa membaca Al-Quran karena Allah memberikan pertolongan kepadanya. Maka kita minta kepada Allah agar ditolong oleh Allah supaya bisa membaca kalamullah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya membaca ini sesuatu yang setiap orang mampu melakukannya. Ya, setiap orang mampu melakukannya dan setiap orang punya waktu untuk membaca. Ya. Dan itu bisa dibuktikan dengan ya adanya teknologi yang ada saat ini, di mana hampir semua orang bisa membaca apa yang ada di fasilitas ya seperti handphone dan sebagainya, dia bisa baca. Ya, maka itu bukti bahwa kita bisa membaca Al-Quran. Sesibuk apapun kita bisa membaca Al-Quran. Wa tafahumi ma'anihi, dan tidak berhenti dari membaca, tapi juga memahami maknanya. Ya, karena membaca ini hanya wasilah. Ya, meskipun dia adalah ibadah, ya, membaca Al-Quran itu adalah ibadah, tapi dia adalah ibadah untuk sarana menuju ke yang tahapan berikutnya, yaitu memahami maknanya. Dan wal ihtida bihadyihi, dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah supaya bisa ya, menjadikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya sebagai petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Nah, ini yang juga menjadi objek permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepadanya supaya diberikan pertolongan agar bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa memahami maknanya dan bisa menjadikan Al-Quran ini ya, sebagai petunjuk di dalam menjalani kehidupan kita. Ya, dan kalau disebut Al-Quran, maka tentunya secara otomatis masuk di dalamnya hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ismul jalalah Allah, ya, bismillah, ya. Allah adalah artinya al-ma'luh, yang disembah, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang dicintai, ya, satu-satunya yang kita takut kepadanya dan kita berharap kepadanya dalam konteks ibadah. Ya. Jadi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang bersifat ibadah. Ya, karena cinta ada dua. Ada cinta ibadah dan ada cinta yang jibillah. Ya, jibillah ini adalah sesuatu yang tidak terlepas dari tabiat manusia. Seperti seorang bapak mencintai anaknya, seorang suami mencintai istrinya. Ini sesuatu yang bersifat jibillah.
Tapi ada cinta yang bersifat ibadah, yaitu cinta yang menjadikan kita taat secara mutlak kepada yang dicintai. Maka ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takut. Ya, ada yang jibillah dan ada yang ibadah. Ya, takut kepada binatang buas, takut kepada hal-hal yang menakutkan. Ya, maka itu sesuatu yang bersifat jibillah. Ya, sebagaimana halnya Nabi Musa ketika melihat ular para tukang sihir, muncul rasa takut di dalam dirinya. Tapi itu rasa takut yang jibillah, rasa takut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tabiat manusia. Nah, rasa takut yang dimaksud di sini adalah rasa takut yang bersifat ibadah, rasa takut yang menjadikan seseorang itu tunduk dan patuh kepada yang ia takuti secara mutlak. Ya, demikian pula ar-raja, ya, mengharap. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menjadi, ya, zat yang kita cintai, zat yang kita takuti dan kita harap rahmat darinya. Ya. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan, ya, seluruh ibadah yang kita lakukan itu hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk menjadi tujuan kita di dalam ibadah tersebut. Ya. Memalingkannya kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan. Ya. Makanya satu-satunya nama Allah Subhanahu wa taala yang orang lain tidak boleh memakai nama itu adalah Allah. Ya. Dan satu-satunya nama di dalam bahasa Arab yang tidak bisa hilang alif dan lamnya itu adalah Allah. Ya, itu menunjukkan bahwa itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang benar untuk disembah? Ya, tentu ayat-ayat banyak menjelaskan hal tersebut. Namun secara akliyah Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, ya, bahwa keberhakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang benar untuk disembah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang mana sifat-sifat tersebut tidak ada yang memilikinya. Ya, sehingga dengan alasan tersebut sangat masuk akal jika kemudian Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Makanya bagi siapa saja yang menggunakan akal sehatnya, maka dia akan mentauhidkan Allah. Orang-orang kafir, ya, ketika menampakkan penyesalannya dia mengatakan, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kita ini mendengar dan kita ini menggunakan akal sehat kita, maka kita tidak akan masuk di dalam neraka sa'ir. Itu ungkapan penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Artinya ketika mereka melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, itu karena tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, makanya mereka dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala kafir. Kafir itu artinya tertutup. Apa yang tertutup? Yang tertutup adalah akal sehatnya. Kalau akal sehatnya terbuka, maka seseorang secara sukarela akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Kenapa tidak ada paksaan? Karena Islam itu sangat jelas bahwa dia adalah sesuatu yang hak. Tanpa orang dipaksa, orang akan masuk ke dalamnya. Tapi ketika akal sehat itu tertutupi, maka orang tidak bisa masuk ke dalam agama Islam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua-duanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat merahmati. Ya, dan ini termasuk nama Allah yang sering kita ucapkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat merahmati dan kita semua selalu berharap akan rahmat Allah. Dan rahmat Allah lah yang paling kita harap dari sekian banyak rahmat yang ada di dunia ini. Kalau ada orang baik, ya, ada orang baik kepada kita, dia mengasihani kita, maka yang kita ingat,
dan tidak boleh kita lupakan bahwa itu adalah bahagian dari rahmat Allah melalui orang tersebut. Sehingga apapun yang kita ingin wujudkan, ya, maka yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah pemilik seluruh rahmat. Dialah pemilik seluruh sifat kasih sayang. Adapun sifat kasih sayang yang dimiliki oleh makhluknya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini hanya satu bagian saja dari 100 bagian yang Allah persiapkan untuk hambanya. Termasuk di dalamnya, kata Rasulullah, seekor hewan buas yang mengangkat kakinya karena takut mengenai anaknya, itu juga bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan di bumi ini. Itu pun sudah begitu mengagumkan. Kalau ada orang berbuat baik kepada orang lain, ya, kita sangat kagum dengan perbuatan baik orang itu. Padahal kalau dihitung itu tidak sampai satu bagian dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, dan rahmat yang lain Allah akan berikan, yang 99 Allah akan berikan di akhirat kelak nanti bagi orang-orang beriman. Jamaah rahimakumullah, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.